Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Lain. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang membawa kita menelusuri kengerian di balik megahnya sebuah villa tersembunyi di puncak Bogor. Tempat di mana para penjaga dan tamu malam harus berhadapan langsung dengan teror para penghuni tak kasat mata. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin merasakan langsung ketegangannya, mari kita simak kisah selengkapnya berikut ini. Malam itu, hawa dingin di puncak Bogor terasa menusuk tulang. Jauh berbeda dengan kepenatan Jakarta yang baru saja aku tinggalkan bersama keluarga. Kami menyewa sebuah villa besar berlantai 2 yang tampak megah dari luar. Lengkap dengan halaman luas dan sebuah pohon berukuran besar di bagian depannya yang sekilas memancarkan kesan angker dan tidak wajar. Kami disambut oleh Pak Barito, seorang pria paruh baya, penjaga villa yang tinggal sendirian di sebuah bangunan kecil di belakang. Menjelang malam, suasana di dalam villa berubah drastis menjadi begitu senyap dan menyesakkan. Rasa penasaranku membawanya melangkah ke teras luar untuk mengamati sekeliling. Dan saat aku mendongak ke arah pohon besar di halaman depan, darahku mendadak berdesir hebat. Di atas dahan-dahan yang gelap, aku melihat sekumpulan kuntilanak. Dengan warna pakaian yang bermacam-macam sedang berkumpul, ada yang duduk termenung, ada pula yang tertawa cekikikan tanpa henti. Belum habis rasa terkejutku, Pak Barito datang dan mulai membuka lembaran kisah-kisah mengerikan selama ia bertugas di tempat ini. Ia menceritakan kejadian aneh di bulan pertama penjagaannya. Ketika ia sedang membersihkan lantai atas dan mendapati pintu lemari kaca yang tebal dan berat, tiba-tiba terbuka sendiri secara berulang-ulang tanpa ada embusan angin sedikit pun. Kengerian itu semakin nyata ketika aku menyadari bahwa villa megah ini sama sekali tidak pernah benar-benar sepi, karena para penghuni tak kasat mata telah lebih dulu mengawasi setiap gerak-gerik kami dari balik bayang-bayang kegelapan. Menjelang tengah malam, teror di villa ini mulai merambah ke dalam ruangan melalui suara-suara gaib yang merindingkan bulu kuduk. Pak Barito kembali mengenang kejadian mistis yang pernah ia alami sendiri ketika hendak menyalakan lampu lorong lantai 2 menjelang maghrib. Baru saja ia memencet saklar, lampu tersebut tiba-tiba mati secara misterius. Dan ia bisa mendengar dengan jelas ada yang memencet tombol saklar itu dari atas. Peristiwa janggal itu terjadi berulang hingga 3 kali. Memaksa Pak Barito mengurungkan niatnya dan berbicara dalam hati untuk meminta izin agar tidak diganggu. Belum cukup sampai di situ, teror pendengaran yang jauh lebih menyeramkan menyusul ketika Pak Barito sedang bersantai menonton televisi di lantai bawah. Di tengah kesunyian, samar-samar ia mendengar suara tawa anak kecil dari lantai atas, yang disusul dengan suara derap langkah kaki lari kencang menuruni anak tangga kayu. Suara itu terdengar begitu nyata, berlarian ke sana kemari seolah sedang kejar-kejaran. Namun saat ia mendongak dan memberanikan diri untuk memeriksa, sama sekali tidak ada wujud fisik yang terlihat, hanya menyisakan gema suara, langkah kaki yang menembus keheningan malam dan membuat siapapun yang mendengarnya ingin segera lari ketakutan. Malam semakin larut, dan fokus kengerian kini bergeser ke sebuah kamar di ujung lorong lantai 2 yang menyimpan aura paling pekat dan menyesakkan dada. Pak Barito akhirnya membuka rahasia kelam tentang tragedi mematikan yang pernah terjadi di dalam kamar tersebut 3 tahun silam. Sekelompok anak muda yang menyewa villa ini sempat membuat keributan selama beberapa hari, hingga pada malam kelima, suasana berubah menjadi horor nyata. Ketika terdengar teriakan histeris dari seorang perempuan, para warga dan Pak Barito yang mendobrak masuk, mendapati pemandangan yang membuat darah mendadak beku. Sesosok tubuh perempuan terbujur kaku dalam posisi tergantung di dalam kamar itu, mengakhiri hidupnya sendiri akibat putus asa setelah mengetahui kekasihnya berselingkuh. Dan kengerian itu bukan sekadar kenangan masa lalu. Karena saat aku tanpa sadar menatap ke arah jendela kamar tersebut dari luar, sesosok wanita berpostur kurus dengan
Posisi kepala miring patah ke kanan, berdiri kaku menatap tajam ke arahku. Memancarkan amarah dan dendam membara yang ditutup dengan tawa cekikikan mengerikan. Kengerian di villa ini tidak hanya berpusat di lantai atas, tetapi juga menyebar ke sudut-sudut lain yang menyimpan kisah tragis serupa. Pak Barito kembali menuturkan pengalaman mengerikannya ketika ia mencium bau bangkai yang sangat menyengat di dekat area dapur. Saat ia menelusuri sumber bau tersebut, pandangannya tertuju ke bawah tangga dan mendapati sosok bertubuh hitam pekat dengan rambut keriting acak-acakan, satu mata putih terbuka lebar tanpa hidung, dan dagu yang menjulur panjang menyerupai pengemis. Teror bau busuk dan penampakan mengerikan itu rupanya juga dialami oleh para tamu yang pernah menginap sebelum kami. Pak Barito menceritakan kisah sepasang kekasih yang akhirnya nekat kabur, meninggalkan villa pada tengah malam dalam kondisi hujan deras setelah mengalami serangkaian teror mencekam, mulai dari pintu kulkas yang terbuka sendiri, mangkuk yang bergeser, pintu kamar atas yang dibanting makhluk tak kasat mata, hingga suara tangisan perempuan yang semakin lama semakin kencang tepat di depan pintu kamar mereka. Ketakutan yang luar biasa membuat mereka berlari meninggalkan villa begitu saja tanpa mempedulikan barang-barang yang tertinggal. Malam terakhir di villa tersebut ditutup dengan rentetan teror paling masif dan di luar nalar dari para penghuni gaib yang menguasai kawasan puncak ini. Pak Barito menceritakan saat dirinya dikagetkan oleh kemunculan dua sosok pocong yang terbang beriringan tepat di atas kepalanya ketika ia hendak mengunci gerbang depan. Sebuah pemandangan mengerikan yang langsung membuat sekujur tubuhnya lemas seketika. Tidak hanya itu, bayangan-bayangan mengerikan lainnya terus mengintai di setiap sudut. Mulai dari sosok wanita berambut sangat panjang yang duduk membelakangi di pinggiran kolam renang tersembunyi, hingga penampakan satu keluarga gaib yang berjalan menembus dinding kamar tanpa memedulikan kehadiran manusia. Pengalaman malam itu menyadarkan kami sepenuhnya bahwa tempat ini bukan sekadar bangunan biasa, melainkan dunia lain yang penuh dengan entitas berjiwa penasaran. Pesan terakhir dari Pak Barito pun terus terngiang jelas di kepala dimanapun kaki melangkah. Kita hanyalah tamu di bumi orang lain yang harus selalu menjaga kesopanan, agar tidak berujung pada teror yang merenggut kesadaran. Terima kasih telah mengikuti kisah Teror Penjaga dan Misteri Villa Puncak dari episode pertama hingga akhir. Semoga cerita bersambung ini berhasil memacu adrenalin dan memberikan nuansa horor yang menegangkan. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh misteri berikutnya.